Saya tanya saudara-saudara, merasakan hadirat Tuhan? Yang merasakan hadirat Tuhan angkat tangan sambil beri tepuk tangan untuk Tuhan. Itu sebabnya saya bilang kepada saudara, saudara ada di altar ini, hati-hati karena kita sedang menyembah Tuhan. Atau saudara menyembah dari hati, saudara, aduh hadirat Tuhan turun. Ada kepuasan di sini, ya. Menyembah itu menghadirkan hadirat Tuhan. Saya rasa-rasa tidak mau khotbah sebenarnya karena saya mau menikmati Tuhan sebenarnya. Tadi saya harus menyampaikan isi hati Tuhan juga pada akhirnya. 2 Tawarik pasal yang ke-20, kunci kemenangan Raja Yosafat sekaligus kunci kemenangan orang percaya di tahun 2022. Kita akan melewati 2022 dengan begitu banyak tantangan, persoalan, pergumulan, badai hidup yang tidak beda-bedanya dengan tahun-tahun sebelumnya. Semua akan terus kita jalani. Namun temukanlah kunci di awal tahun ini, kunci kemenangan Raja Yosafat yang merupakan kunci kemenangan orang percaya juga di tahun 2022. Ini adalah contoh yang terbaik untuk kita pakai sebagai sesuatu yang menginspirasi kita di 2022. 2 Tawarik 20 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-37. 2 Tawarik 20 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-37. Minggu depan kita akan khotbah seri dari ayat ini, tapi mari kita lihat dulu 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 37. Saya baca untuk saudara, namun menyingkat waktu saya baca singkat saja di beberapa ayat. Ayat yang ke-1-2 berkata, ayat yang ke-1-2, setelah itu Bani Moab dan Bani Ammon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin. Dari mana saudara? Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haheson Tamar, yakni En-Gedi. Saudara, di sini dikatakan pada hari yang keempat, ini kita lompat saja pada ayat 26 ya, karena ini sampai ayat 37, tapi saya mau langsung lompat saja. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan, dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Lalu pulanglah sekalian orang Yahudi atau orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita. Karena apa? Karena kekalahan musuh mereka. Jadi singkat cerita di dalam ayat 26-27 begini, mereka diserang oleh Bani Moab, dan Bani Moab adalah satu bangsa yang pada waktu itu sungguh ditakuti oleh banyak orang. Moab dengan Israel itu sebenarnya berdekatan, sehingga kapan saja mereka bisa menyerang, dan Moab adalah salah satu bangsa yang ditakuti oleh orang Israel, lebih tepatnya Yehuda ya, sebab Israel itu sebenarnya terbagi dua, Israel dan Yehuda. Tapi dalam konteks ini Yehuda, Raja Yehuda bernama Yosafat begitu ketakutan menghadapi yang namanya Bani Moab. Nah, sedikit penjelasan mengenai Bani Moab. Bani Moab ini adalah keturunan dari Lot. Masih ingat pada waktu mereka keluar dari Sodom dan Gomora, gitu ya? Lalu satu waktu anaknya tidur dengan bapaknya sendiri. Lot punya anak 2. Yang perempuan besar bilang sama adiknya, mari malam ini kita tidur, kita bapak ya, supaya kita ada keturunan, karena tidak ada lagi keturunan yang lain. Lalu lahirlah 2 anak. Anak-anak itu yang akhirnya menyerang orang Israel kembali. Satu yang namanya Moab ini. Ya, jadi intinya ini adalah bangsa yang tidak takut Tuhan. Bayangkan, bangsa tidak takut Tuhan. Jadi kalau dia bunuh orang Israel, dia tidak perlu ada perasaan apa-apa karena dia tidak takut Tuhan. Jadi kalau dia ketemu orang Israel, dia mau cincang, dia cincang, dia mau bunuh, dia bunuh gitu. Dan itu sebabnya kalau saudara baca di dalam ayat yang ke-3-4, Alkitab berkata Yosafat menjadi takut. Nah, bagaimana sehingga ayat 26-27 menjadi kemenangan Yosafat, itu akan kita belajar. Bagaimana kunci Yosafat bisa menang, bagaimana gereja Tuhan, jemaat Tuhan, kita semua bisa menghadapi kemenangan lepas kemenangan di 2022 dengan segala tantangan, badai, persoalan dengan versi masing-masing. Ya, ada orang menghadapi tantangan penyakit, ada orang menghadapi tantangan keluarga, ada orang menghadapi tantangan bisnis, ada orang menghadapi tantangan zaman, ada banyak hal. Tapi kita diharapkan menjadi orang yang menang. Kata Alkitab, kita lebih dari orang-orang yang menang. Yang setuju katakan amin. Nah, masalahnya yang kita belajar adalah rahasia. Kalau begitu apa rahasia Yosafat sehingga ia bisa menjadi pemenang, dan apa rahasia kita? Tentu kita belajar dari ini, kita akan menjadi rahasia yang luar biasa. Kita langsung saja pada poin yang pertama.
Pertama, rahasia Yosafat menang menghadapi Bani Moab yang bangsa yang ditakuti adalah satu, dia mengambil keputusan mencari Tuhan. Ayat 1 sampai 4, mari kita lihat sebentar saudara. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon, tadi saya lupa jelaskan, Amon ini adalah adik-adik dari Moab atau adik sepupu kalau boleh saya katakan, karena adik daripada kakak yang sulung yang tidur dengan bapaknya itu Lot, adiknya melahirkan yang namanya Amon. Jadi dua-dua ini hasil keturunan dari keturunan yang jahat, dan mereka lah yang melawan orang Yehuda, datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, satu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di mana? Haseson Tamar, ya, di En-Gedi. Nah, ayat 33, waktu itulah ini yang terjadi, Yosafat menjadi takut. Bangsa ini bangsa yang mengerikan. Lalu ia mengambil keputusan apa? Untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Yang kedua, ayat 4, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk apa? Mencari Tuhan. Jangan kemana-mana. Saudara perhatikan baik-baik. Kunci kemenangan daripada Yosafat dimulai dari ayat 3 dan 4. Waktu Yosafat menghadapi ketakutan, waktu Yosafat sadar dia tidak bisa mengalahkan bangsa apa tadi? Moab dan bangsa Amon, dia memilih, dikatakan Alkitab, dia memilih mengambil keputusan cari Tuhan. Saudara mau akui atau tidak, 2022 mereka yang menang. Mereka akan bisa lolos sampai 2023 kalau Tuhan masih izinkan saudara bernapas. Satu, cari Tuhan sungguh-sungguh. Sudah tidak ada saatnya main-main. 2 hari ini Tuhan bicara tentang jangan pernah main-main. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Anak muda, cari Tuhan sungguh-sungguh. Kalau engkau mau, kau menang. Ibu-ibu, kalau engkau mau lihat keluargamu menang atas sebuah badai hidup, cari Tuhan. Ya, berbakti kepada Tuhan, bangun pagi cari Tuhan. Setiap ada waktu untuk beribadah kepada Tuhan, cari Tuhan. Karena saya percaya hanya orang yang mencari Tuhan sungguh-sungguh yang akan melihat kemenangan. Yosafat telah membuktikannya. Nah, pertanyaan saya sederhana dari ayat ini. Dari ayat ini kita belajar mengapa kita harus cari Tuhan. Pertama, jelas ayat 26-27, akhirnya Yosafat dan bangsa Yehuda keluar sebagai pemenang. Jadi mencari Tuhan itu akan memberi kita kemenangan dalam hidup kita. Yang kedua, di dalam ayat yang ketiga dia bilang begini, Yosafat menjadi apa? Takut. Tapi ketika dia mencari Tuhan, dia menang. Apakah dia masih punya rasa takut ini? Dia masih punya rasa takut ini? Tidak. Karena dia telah mencari Tuhan. Saudara, setiap orang punya rasa takut. Ada orang punya rasa takut masa depan. Ada orang punya rasa takut dengan kematian. Ada orang punya rasa takut dengan kehidupan ini sendiri. Ada orang takut tidak bisa menikah. Ada orang takut untuk tidak bisa punya usaha yang bisa sukses. Setiap kita punya ketakutan. Ketika itu muncul, itu normal. Justru rasa takut itu muncul supaya apa? Supaya kita punya niat untuk mencari Tuhan. Oh, tidak ada mata. Rasa takut itu muncul bukan untuk membuat Anda makin takut, tapi rasa takut itu Tuhan izinkan secara naluri manusia supaya orang mau cari Tuhan. Saya yakin kalau saudara sudah berhadapan dengan persoalan besar dan saudara mulai takut, satu perkara, cari Tuhan. Tidak ada cara lain. Bukan cari pendeta, bukan apalagi cari dukun, tidak, cari Tuhan. Dan yang kedua, mengapa cari Tuhan, saudara? Ayat 4 saudara perhatikan. Jadi yang pertama, cari Tuhan membuat kita tenang dari rasa takut. Orang cari Tuhan itu pasti punya rasa takut, tapi dia akan merasa tenang ketika ketakutan itu datang karena dia menemukan Tuhan. Ada amin. Yang kedua, ayat 4 bilang gini, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yerusalem untuk mencari Tuhan. Saudara lihat kata ini, untuk meminta pertolongan. Jadi yang kedua, kenapa harus cari Tuhan? Karena sumber pertolongan kita jelas, Tuhan. Hari-hari ini sumber pertolongan kita tidak ada yang lain, Tuhan. Siapapun yang mengikuti live streaming ini dan mengikuti ibadah ini, saya mau bilang sama saudara, apapun yang kau hadapi, rasa takutkah, ya, apapun, cari Tuhan. Karena yang kedua, dengan mencari Tuhan kita akan melihat
pertolongan daripada Tuhan. Jadi saudara selalu membaca Alkitab, lihat dari teks dan konteks, maka saudara akan menemukan sebenarnya ada rasa takut. Tapi ketika rasa takut itu datang, carilah Tuhan. Boleh saya pinjam Tante Hedi punya kesaksian? Tante Hedi ini sakit, saya belak-belakan, beliau kanker. Jadi ketika beliau ada di Bandung, beliau tiba-tiba pagi sekali, saya baru bangun dan baru berdoa dan sedang menyiapkan firman Tuhan, beliau telepon. Ya saya bisa paham, kalau saya ambil kesimpulan normal, dia punya rasa takut karena dokter mengatakan ini kanker yang masih jarang ditemukan di Indonesia. Pak Pendeta, ini keputusan dokter, saya kanker, atau lebih tepat tumor yang menangani pada kanker. Saya bilang, Ibu, kesempatan untuk kita berdoa, kesempatan untuk kita cari Tuhan. Lalu dia bilang amin. Saya rasa, saya dengar di telepon dia nangis. Saudara, saya pikir setiap ibu kalau dengar yang namanya kanker, apalagi berhubungan dengan tubuh seorang wanita, bohong kalau Anda bilang Anda tidak takut. Tapi apapun yang sedang saudara hadapi, ingat, cari Tuhan. Saya tidak tahu rasa takut apa yang ada di hatimu, di benakmu hari-hari ini. Tapi kalau itu muncul, sebenarnya sinyal itu berkata, cari aku, cari Tuhan. Saya tidak tahu sinyal apa yang sedang muncul untuk membuat engkau rasa takut, tapi sinyal itu sekaligus memberi respon atau memberi sebuah simbol atau sebuah panggilan, cari Tuhan. Karena cari Tuhan akan membuat kita mendapatkan pertolongan Tuhan. Yang kedua, mengapa Yosafat menang? Dan harusnya kita juga mengambil contoh yang kedua. Yosafat tekun di dalam doa. Cari Tuhan dengan cara apa? Beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan. Itu bentuk-bentuk cari Tuhan. Ada ibadah di mana saudara hadir di situ, itu bentuk cari Tuhan. Tapi yang kedua, rahasianya adalah tekun dalam doa. Yang setuju katakan amin. Mengapa tekun dalam doa? Sebab doa punya kuasa. Mari kita lihat ayat yang ke-9. Ayat 9 bilang begini, sebelum kan ayat 26, 27 bilang akhirnya mereka menang ya. Jadi saudara selalu di otak ini ketika poin-poin ini muncul, oh dia menang di ayat 26, 27 karena tadi poin pertama adalah mencari Tuhan, dan poin yang kedua di sini ayat yang ke-9. Jangan lepas konteksnya. Mengapa harus berdoa? Karena ada kuasa. Mari kita lihat ayat 9. Bila sesuatu malapetaka, perhatikan. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit, sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu karena namamu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami. Saudara lihat, kenapa Yosafat menang? Bukan karena dia punya pasukan yang baik. Anda menang bukan karena Anda pintar, bukan karena Anda hebat, bukan karena Anda kuat, tapi karena ada satu perkara ini, yaitu doa. Kami akan berseru kepadamu. Sebagaimana tadi ketika kita punya persoalan dengan rasa takut muncul, maka panggilan untuk mencari Tuhan itu kuat. Demikian waktu Tuhan izinkan Anda punya persoalan, kenapa Tuhan kasih persoalan? Tuhan izinkan, bukan Tuhan benci dengan saudara. Kadang-kadang kita masalah lalu bilang, kau disuruh bikin dosa apa? Tidak selamanya karena dosa, tapi karena panggilan untuk berdoa. Jadi panggilan untuk berdoa ini Tuhan izinkan. Kadang-kadang Tuhan kasih masalah. Kadang-kadang kalau tidak ada masalah kita tidak berdoa. Bangun pagi, bangun langsung mandi, lari di kuliah. Bangun pagi, mandi langsung kerja. Tapi lihat kalau ada persoalan, dikit-dikit berdoa. Oh Tuhan, tolong ini masalah belum selesai Tuhan. Dulu di mana saja masalah muncul, oh Tuhan tolong. Walaupun Anda tidak bikin sikap berdoa berlutut, tapi minimal itu akan terulang kali. Itu saya punya persoalan baru-baru ini, saudara tahu, setiap kali saya setir saya pasti nangis. Setiap kali ada ingat itu masalah, saya selalu nangis. Saya selalu bilang gini, Tuhan tolong saya. Masalah membuat kita selalu berdoa. Masalah memaksa kita, kalau saya menggunakan kata memaksa kita, dan harus berdoa. Ada. Nah pertanyaannya kembali, pertanyaan yang sama, mengapa harus berdoa ketika kita ada dalam persoalan? Kali ini boleh kita lihat ayat 9. Mari kita lihat ayat 9. Bila sesuatu malapetaka menimpa kita, jadi kalau persoalan menimpamu supaya Anda berdoa, tapi sekaligus supaya Anda bisa keluar dari malapetaka ini. Saya tidak tahu malapetaka apa yang sedang Anda alami. Pagi tadi saya buka Facebook, saya lupa tanya saya adik bungsu,
Saya lihat ada kebakaran di Pasar Lebak. Pasar Lebak ini selalu kebakaran. Ya, saya lihat rumah di sekitar situ dirobohkan sebelum Natal. Saya pikir, aduh kasihan orang mau Natal lalu rumahnya roboh. Malah petaka. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan, bukan karena Tuhan jahat, tapi kita mau supaya kita lebih kuat di dalam doa. Ada amin. Kalau saudara punya persoalan, saudara harus berdoa. Masih ingat waktu Yesus di Taman Getsemani? Alkitab berkata, dia juga punya rasa takut secara manusia. Sampai-sampai keringatnya berubah jadi darah. Apa keputusannya? Berdoa. Siapa Anda? Sehingga ketika kita ada masalah, ketika kita rasa takut, ada malapetaka, lalu kita diam-diam berdoa. Berdoa adalah cara klasik, cara lama. Tapi saya mau bilang, walaupun cara lama, Tuhan selalu bekerja dengan cara baru lewat doa. Sekali lagi, doa adalah cara klasik, cara lama. Tapi cara lama ini, yaitu doa, yang akan membuat solusi-solusi baru di dalam perjalanan hidup. Amin. Bukan hanya itu, yang di pedang, penghukuman, penyakit sampah. Kalau ketika saudara didiagnosa dokter, membuat Anda takut, membuat Anda ngeri, membuat Anda takut mati. Sekali lagi kita masih punya kesempatan kedua, berdoa. Dokter bilang, iya tapi Pak Pendeta mau doa kok tidak juga. Kayaknya mama tinggal 2-3 hari. Sekali lagi belajar dari Hizkia, baru-baru kita sudah belajar. Hizkia itu Tuhan yang bilang lu mati. Kalau dokter masih bilang lu mati, belum tentu Tuhan bilang kita mati. Tapi kalau Tuhan sudah bilang Anda mati, tidak ada yang berani protes. Tapi Hizkia masih bisa berdoa dan Tuhan mengubah keputusannya. Saya percaya keputusan dokter apapun, semua ada di dalam tangan Tuhan dan doa masih bisa mengerjakannya. Ada amin. Kami akan berdiri di rumah ini, di hadapanmu. Ini bicara tentang apa? Doa. Jadi mama bapak, kalau masalah keluargamu, entah itu masalah dihadapi oleh suami atau bapakmu, atau dihadapi oleh istrimu atau mamamu atau anak-anakmu, ajak keluarga berdiri di hadapan Tuhan untuk berdoa. Bapak-bapak, kalau mama punya beban, berdiri dengan dia berdoa. Ya, saya suka dengan keluarga kami. Waktu kami punya masalah, keluarga kami memilih untuk berdoa bersama-sama kami. Saudara, dukungan mungkin bukan berupa uang, tapi waktu engkau menaikkan doa bagi keluargamu, itu sesuatu yang hebat, luar biasa. Dan Tuhan akan mengerjakan hal-hal ini di dalam hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Nah, pertanyaannya, sampai kapan kita berdoa? Pak Pendeta, ini masalah terlalu luar biasa, ini malah petaka terlalu luar biasa, terlalu lama ini pergumulan. Sampai kapan saya berdoa? Saya sudah 3 tahun berdoa, saya sudah 4 tahun berdoa, saya sudah 10 tahun berdoa. Mari kita belajar masih dari ayat 9. Di hadapanmu karena namamu tinggal di rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sampai kapan? Sampai Tuhan mengerjakan sesuatu dalam hidup saudara. Saya berharap kita masih punya iman yang kuat ketika kita ada dalam persoalan. Berdoa. Berdoa sampai kapan? Sampai kita melihat pertolongan Tuhan datang. Lalu saudara berkata, kami berdoa sampai kita mama mati tidak lihat pertolongan Tuhan. Mungkin betul, sampai mati kita tidak lihat. Mungkin betul. Tapi dengan kita berdoa, kita masih punya 2 kesempatan. Dengan tidak berdoa, Anda hanya punya 1 kesempatan, yaitu dia segera mati. Tapi dengan doa, saudara masih punya kesempatan. Lihat dia hidup atau dia mati. Masih 2. Itu kelebihan orang berdoa. Dan memang tidak semua, tapi saya juga dengar banyak kesaksian bahwa dengan doa Tuhan masih melakukan sesuatu yang tidak mungkin bagi Indonesia, bagi Tuhan masih mungkin dikerjakan oleh doa. Wow. Baik, kita langsung pada poin yang ketiga. Mengapa Yosafat menang? Rahasia Yosafat menang jelas di dalam ayat yang ke-17. Karena ada sikap taat kepada Tuhan.
Banyak orang hanya ambil ayat yang tadi, ketika Yosafat takut dia mencari Tuhan, jadi bahan khotbah. Tidak salah, kan itu adalah bagian satu poin-poin. Tapi kalau kita runut semua cerita ini, rahasia kemenangan itu bukan hanya cari Tuhan, tapi berdoa. Dan yang ketiga, ada rahasia yang ketiga, taat. Ayat 17, ketaatan adalah salah satu kunci kemenangan. Mengapa harus taat? Saat kita taat, Tuhan akan bekerja ganti kita. Jadi ketaatan itu penting, karena pada waktu saudara memilih taat, jadi bukan hanya cari Tuhan. Kalau saudara cari Tuhan, saudara berdoa, tapi saudara tidak taat, itu belum lengkap. Anda harus pikir secara lengkap, secara utuh firman Allah. Jadi bukan hanya cari Tuhan, berdoa. Ada orang bilang, saya sudah cari Tuhan, saya sudah berdoa. Pertanyaan yang ketiga, sudah taat belum? Kalau Anda belum taat, jangan pegang janji yang di atas. Ada banyak orang berkata, saya sudah cari Tuhan, tapi saya tidak dapat apa-apa. Kalau begitu satu perkara, kita tidak boleh lewat poin yang ketiga, taat. Ini adalah kumpulan. Jadi begini saudara, mobil itu tidak bisa jalan hanya karena punya mesin. Mobil itu bisa jalan kalau dia punya bodi, dia punya ban. Betul ya? Kalau dia tidak ada ban, sekalipun ada mesin lengkap, walaupun mobil baru, tidak bisa jalan. Nah demikian juga, kalau saudara lihat pertolongan Tuhan ini harus lengkap. Dan ketiga adalah taat. Tadi saya bilang ketaatan adalah salah satu kunci kemenangan. Mengapa? Karena dengan taat Tuhan akan bekerja ganti kita. Mari kita lihat ayat 17. Saudara lihat, dalam peperangan itu tidak usah kamu bertempur. Siapa yang bertempur? Tuhan. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu. Tak usah bikin apa-apa, berdiri di tempatmu. Dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu apa? Takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertaimu. Jaminan Tuhan akan menyertaimu. Sampai di situ, itu nanti saya tambahkan. Jadi saudara lihat, kunci kemenangan Yosafat adalah taat. Tuhan bilang, ingat, jangan bikin apa-apa. Di bahasa sederhana, jangan bikin apa-apa. Tak usah perang, jangan bikin apa-apa. Yang namanya orang menghadapi musuh harus perang. Tapi ini terbalik, Tuhan bilang diam saja. Nah sekarang orang sudah dekat. Orang sudah dekat bawa tombak, bawa senjata, sudah mau tikam, lalu Alkitab bilang diam saja. Itu bodoh namanya. Tapi walaupun pedang sudah dekat, Tuhan bilang diam. Mereka diam, mereka taat. Nah banyak kali kita tidak bisa lihat kemenangan karena kita suka ambil keputusan atau ambil bagiannya Tuhan. Ketaatan itu bicara tentang kita suka ambil bagian yang bukan bagian kita, tapi bagian Tuhan. Contoh paling gampang. Kenapa orang mencuri? Karena alasannya lapar. Papa beta sudah lapar. Hari pertama beta masih kuat. Hari kedua, aduh beta juga masih kuat. Hari ketiga beta terlalu lapar, Bapak. Terpaksa beta ambil orang mangga. Selalu kita didesak untuk bekerja, untuk berlakukan sesuatu menolong kita. Tapi kadang-kadang Tuhan tidak izinkan itu. Kenapa? Karena Tuhan mau kita belajar. Tunggu, pertolongan pasti datang pada waktunya. Saya minta maaf, ulang-ulang saya singgung, khusus saudara yang anak muda yang mau menikah. Kadang-kadang kita lihat, umur sudah makin bertambah. Lalu kita pikir dulu, ambil jalan pintas. Ya 20 daripada suami kawin lebih baik kawin. Siapapun mau tidak seiman pun tabrak. Tidak bisa. Kadang waktu Tuhan bilang diam. Ya kalau orang tanya belum menikah, ganteng-ganteng kok tak ada gandengnya, cantik-cantik kok sendirian, kereta api aja ada gandengannya, lo kok tidak ada gandengan? Tidak apa-apa. Semua itu seperti ini, ada godaan, tapi kalau Tuhan bilang diam, diam. Nah ini tidak berarti bahwa lu diam saja di rumah. Make up sedikit, jalan-jalan ke orang, lihat sedikit. Perempuan dari mana nih? Oh salah, cek di rumah di mana? Perlu kita lakukan bagian kita, tapi maksudnya diam itu tak usah terlalu pikir macam-macam. Kalau sudah saat berkatmu, Tuhan kasih. Ada pendeta bilang, kalau bukan lu punya, di biji mata lu sudah dapat. Makanya saya setuju orang itu lagu, jaga orang pun jodoh.
jaga-jaga 4 tahun, tiba-tiba kawin dengan orang lain. Kalau Tuhan bilang diam, diam. Nah, jujur ini manusia, saya pun juga tergoda untuk itu. Kadang-kadang kalau kita orang melukai kita kan, Tuhan bilang, sudah jelas Tuhan bilang, pembelaan itu adalah hakku. Tapi kan kita suka ambil haknya Tuhan. Ini orang ini kalau dikasih pelajaran, dia tambah naik kepala masalah bapak ini, yang kau sikat saja dia dulu. Kadang-kadang itu yang kita lakukan. Dan kenapa kita tidak kemenangan? Kan Tuhan bilang, lu ambil lu punya haknya. Hak saya sudah tidak ada lagi. Ada. Rasanya kita semua buat itu ya, makanya semua diam ya. Kita kepingin kalau bisa segera balas orang ini, dan itu naluri kita semua, siapapun. Tapi kadang-kadang Tuhan mungkin kita belajar ini, Tuhan bilang diam sajalah, tenang, taat. Amin. Taat saja, pembalasan itu haknya Tuhan. Dan benar, orang Israel diam. Parang sudah dekat Tuhan, parang makin dekat ke Tuhan. Tuhan bilang diam. Betul kata orang Kupang, lu diam lu aman. Betul? Kalau bapak setelah lu ribut-ribut suara besar, mama tak usah lawan saja, tak usah omong lagi, supaya kita aman. Bapak, kalau mama sudah naik suara, bapak lu tahu dia, mungkin kadang-kadang kita pilih diam supaya aman. Tidak ada kata aman. Tapi kadang-kadang kita, bapak ini sakit, bapak betul sana omong itu nih, terus omong nggak masalah. Masalahnya kalau lu omong tambah banyak, bapak tua pun telinga sakit, itu yang bahaya. Tidak ada kata. Bapak bilang, kenapa bapak ini omong persis kayak kita kalau dia itu begitu itu bapak. Saya alami. Saya bersyukur kami pola belajar mulai ya tidak banyak lah, tapi mulai kami belajar. Saya ini kan orangnya satu orang yang paling tidak suka kalau saya omong istri anak-anak menyaut, itu paling saya marah. Jadi anak saya bilang, mama ingat dia bapak positif, bapak tuh kalau dia omong diam dulu lah, jangan omong. Kalau saudara sambar habis, tambah menyala saya. Saya pikir ini contoh yang baik. Kadang-kadang Tuhan bilang sabar, diam sih. Bapak tapi diam itu menyakitkan bapak. Iya. Anda mau bela diri tapi dilarang diam, banyak sakit. Orang bikin saudara ulang-ulang lalu saudara tidak balas, sakit. Bukan sakit di sini saja, sini juga sakit. Makanya ketika saudara tidak bisa balas, menangis kan? Akibatnya apa? Kepala sakit. Katanya orang yang tahan menangis itu pasti kepala sakit. Mau menangis mana? Mau menangis mana? Akhirnya tahan dia lompat di kepala. Tiba-tiba saudara sudah tempel putih 2 di kiri kanan. Itu bukan tanda stempel milik dari suami Anda. Itu tanda bahwa Anda kepala sakit. Amin. Saudara lihat, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan menangan kepadamu. Jangan kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Jadi alasan mengapa kita perlu taat, satu, ada pembelaan Tuhan. Tenang saja, diam saja, ada pembelaan Tuhan. Yang kedua dia bilang apa? Tuhan akan menyertai. Kedua, kalau engkau taat, ada jaminan penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan yang sertai saudara, siapa mau lawan? Saya tanya saudara, kalau Tuhan sertai saudara, siapa mau lawan? Tapi kita ini kan kalau ada masalah kan suka ambil penyertaan yang lain yang tidak sempurna di dalamnya. Lu belum tahu beta. Om ini hakim. Om ini camat. Lu jangan macam-macam. Kita suka cari orang-orang yang kita pikir bisa menyertai kita. Kalau saudara berpikir begitu, itu orang juga ada keluarga. Gue bilang, itu begini-begini, tuk-tuk kepala desa. Hati-hati. Tiba-tiba yang saudara hadapi bilang, oh lupa om, itu lupa om tuh. Dia pun bapak, bupati.
Lebih tinggi mana? Saya ingat cerita Papua. Ada seorang bapak yang anaknya pulang nangis. Bapak tanya, kenapa? Siapa bikin kamu? Ibu guru bilang beta bodoh. Lalu dia bilang, mana itu ibu guru? Dia bawa parang. Ibu guru keluar. Pegang parang, keluar ibu guru. Suaminya keluar, tentara. Ada apa bapak? Oh tidak bapak, saya mau sabit rumput di sini. Saudara, cari pertolongan manusia. Manusia itu punya pertolongan yang mungkin lebih tinggi darimu. Tapi kalau engkau cari Tuhan dan taat kepada Tuhan, tidak ada yang lebih tinggi dari Tuhan. Kekuatan Tuhan akan turun atas hidupmu. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Ada amin. Kemenangan selalu datang dari Tuhan. Ada waktu kita kayaknya bisa kayak tolong ya, otak kita coba kerjain. Tapi ada waktu saudara pernah ada satu titik nol di mana aduh Tuhan beta sebingung, bikin A, bikin B, bikin C tidak. Nah itulah yang saatnya dia bilang, saat yang kau taat dan bilang Tuhan, saya taat, saya mau dengar Tuhan dan saya mau andalkan Tuhan. Yang keempat, apa yang membuat Yosafat menang? Yakin dan percaya adalah kata yang klasik juga. Selalu pendeta mengatakan harus yakin, harus percaya. Ayat 20 coba kita baca, ayat 20 sudah lihat ini. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa, bukan Fatukoa ya. Fatukoa di Kupang, ini di Tekoa. Ketika mereka, kalau saudara di Tekoa ini mengalami kemenangan, kalau saudara ke Fatukoa ini kekalahan alias mati kau. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat, dan kan di Fatukoa itu kuburan ya. Di sini kemenangan. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Saya suka dengan kata percaya di sini. Percaya di sini bukan hanya percaya pada Tuhan ya. Halo. Percaya kepada siapa? Ada dua. Percayalah kepada siapa? Tuhan Allahmu, dan percaya kepada Nabi. Ini bicara tentang bukan hanya hamba Tuhan tapi manusia. Jadi begini saudara, kalau saudara mau lihat kemenangan dalam hidupmu, jangan bukan hanya percaya Tuhan. Kadang-kadang Tuhan pakai manusia di sekelilingmu yang saya sebut sebagai nabi-nabinya. Mulai dari saya mungkin hamba Tuhan, rohaniawan, tapi selalu saya bilang kalau itu anak-anak, orang tuamu menjadi nabi bagi saudara. Maka dia sering bilang, anak takut Tuhan, hidup takut Tuhan, dia telah menjadi nabi bagimu, mereka. Wih, tidak ada kata. Maka saya harus mengemili saudara. Saya minta kata amin 5 dong. Subscribe dan lanjutkan komen dan like, lalu berbagi. Tidak, saudara sekali lagi, percaya kepada Tuhan Allahmu dan teguh percaya. Jadi pertama dia bilang, kenapa harus percaya kepada Tuhan? Jelas di sini dikatakan kamu akan teguh, artinya kamu kuat. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan pasti kuat. Kalau engkau tidak percaya Tuhan, pasti engkau lemah. Kenapa lemah? Karena apa yang kita dengar, apa yang kita alami itu kadang-kadang lebih besar dari hidup kita. Contoh, tadi Tante Heni punya penyakit. Kalau dengar hanya penyakit, dengar diagnosa dokter, pasti lemah. Tapi kan ada satu yang disebut iman, yaitu percaya. Itu yang membuat kita kuat. Dokter bilang, kok tidak bisa lagi, ini penyakit langka, ini susah. Tapi kan itu kita tidak hanya berdasarkan pada pendengaran kata dokter. Kita masih punya firman yang kita percaya, kita masih punya Tuhan yang kita berkata, oke, dokter kamu bilang begitu, tapi saya masih yakin, saya masih punya Tuhan, saya masih punya Allah, saya masih punya Yesus, saya masih punya penyembuh, saya masih punya penolong dalam hidup saya. Itu yang disebut percaya. Ada amin. Percaya tidak berarti Anda bebas dari persoalan, tapi minimal percaya membuat engkau lebih teguh, lebih kuat untuk menghadapi sebuah persoalan. Beda dengan orang tidak percaya. Kenapa orang bunuh diri? Karena satu perkara, dia tidak percaya kuasa Tuhan. Kalau Anda percaya kuasa Tuhan, Anda tidak perlu bunuh diri, karena Tuhan masih mampu bekerja di luar kemampuanmu.
Kenapa orang bunuh diri? Sederhana, stres. Kenapa stres? Karena dia merasa persoalan terlalu besar. Kenapa dia anggap persoalan terlalu besar? Karena dia merasa tidak ada yang bisa tolong. Kenapa dia merasa tidak ada yang bisa tolong? Karena dia tidak percaya Tuhan. Kalau dia percaya Tuhan, tidak ada persoalan yang terlalu besar yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Semua bisa. Kalau kita orang percaya yakin kita bisa, dia bisa. Harusnya tidak ada satu orang Kristen pun yang bunuh diri. Ada apa? Saya tutup, selesai. Yang terakhir, saya coba turun-turun kenapa Yosafat itu menang. Ternyata sederhana, yang ketiga ini yang paling berat untuk kita semua. Hidup benar. Jadi orang hanya ambil di ayat yang tadi, cari Tuhan, tapi sebenarnya ada pada kunci terakhir ini, hidup benar. Ayat 33, ayat 32 mulai dulu. Iya di sini siapa? Yosafat. Di dalam Alkitab tidak tulisan Yosafat, saya yang tambah ini. Ia hidup mengikuti jejak Asa. Asa ini siapa? Asa ini siapa? Ya saya tahu itu ayah. Ayah Asa ini siapa? Bapaknya tuh, rajanya, maksudnya raja sebelumnya itu Asa namanya. Ayahnya, ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jadi sekali lagi saudara lihat ini kan sampai ayat 37 nih. Jadi Yosafat takut, Yosafat cari Tuhan, lalu ayat 27 dia menang. Kalau begitu menang yang di ayat 26, 27 ini dari sini juga. Karena Yosafat hidup benar. Ia ikut ayahnya melakukan apa yang benar. Saudara, saya pesan anak-anak, hati-hati. Kalau saudara hidup salah, saudara hidup jatuh, saudara hidup gagal, bukan hanya saudara yang salahkan ayah, orang tua yang disalahkan. Kenapa? Itu Alkitab bilang anak itu gambaran ayah. Saya kadang-kadang berpikir, saya bilang kepada 3 anak saya pesan kepada 3 anak, 3 hari saya pesan terus, hati-hati 3 anak saya, Jenny, Jordan, Cynthia. Kalau lu buat salah di jalan, orang berpikir yang ajar itu bapaknya. Tapi tentu 3 anak ini tahu persis siapa saya sesungguhnya. Saya cukup mendidik mereka dengan firman Allah. Saya tidak pernah main-main di dalam hidup ini. Tapi hati-hati. Saudara sudah ajar saja anak bisa gagal. Apalagi kalau saudara tidak ajar mereka jalan Tuhan. Sekali lagi, saudara sudah ajar saja tidak jamin anakmu tetap tegar. Apalagi kalau saudara tidak ajar. Nah, saya selalu bilang, orang selalu menyalahkan orang tua. Ya memang saya sadar bahwa ada orang tua yang tidak mau didik sama sekali anaknya mau bikin salah pun malah dibela. Saya ketemu ada orang tua yang begitu, salah dibela. Itu akan merusak mental anak. Saya tahu kadang-kadang kita sayang anak, tapi kadang-kadang kita harus rela tinggalkan ini rasa sayang ini demi didik mereka. Kadang-kadang saya lihat ada anak yang nakal luar biasa, orang tuanya diam. Jadi ketika ada kesalahan yang dibuat anak-anak saya, ada yang menulis dia sukses tapi anaknya gagal karena orang tua tidak tahu urus. Bagi saya itu dia punya hak menilai. Tapi saya mau bilang saudara, Tuhan yang paling tahu bagaimana cara saya mendidik anak-anak saya. Nah, kadang-kadang saya pernah mertua saya bilang sama saya gitu, sama istri saya, lihat lu punya laki, punya cara anak-anak bisa mati di tangan. Sudah bisa dapat gambaran itu, bagaimana kerasnya saya mendidik anak-anak. Tapi kalau dia gagal, apakah saya tidak bisa didik? No. Pilihan ada di tangan anak-anak saya. Hal yang sama saya mau bilang kepada jemaah. Saya mau khotbah model apapun yang mungkin membuat Anda tersinggung, itu urusan Anda. Tetapi kalau Anda mau lihat kemenangan di 2024, tidak ada cara lain.
Tidak ada cara lain untuk kita lihat kemenangan 2022. Taat. Tuhan suruh apa, taat. Tuhan suruh apa saja, taat. Nah, ketaatan bukan bicara tentang di depan orang. Anak-anak dengar, khusus 3 anak saya. Kalau kalian taat hanya di depan Bapak, karena takut di Bapak, tidak dapat apa-apa. Asa ini, perhatikan, Asa ini dia bilang apa, ganti ayahnya. Ayahnya sudah tidak ada, tapi luar biasa dia masih taat. Ini ketaatan yang luar biasa itu beliau. Bapaknya sudah tidak ada, sumati, tapi dia masih taat. Siapapun, taat bukan untuk menunjukkan pada manusia. Jadi sekali lagi maaf, saya ketemu ada orang yang, sekali lagi saya minta maaf, saya tidak marah atau saya menyinggung saudara, ini contoh saja. Karena saya lihat dia tidak ada lagi di gereja ini. Setiap kali saya ketemu itu dia merokok. Kan itu haknya saudara, uang saudara. Hanya mungkin kebetulan di gereja ini kita diajar jangan merokok saja, toh. Bagi saya itu hak saudara. Saudara mau merokok 5 bungkus, 10 bungkus, itu urusan saudara. Yang nanti alami sakit juga saudara. Yang saya tidak suka ini, saudara, ketemu saya itu dia hafal mobil saya, lihat mobil saya, saya ingat lagu ku hancurkan musuh. Saya gini. Tidak perlu, saudara. Ketaatan itu tidak perlu diperlihatkan kepada manusia. Ketaatan itu diperlihatkan pada Tuhan. Ada yang lebih parah lagi. Jangan kasih tahu mama ya. Ngapain? Kenapa saya suruh ke Jawa ya? Tak usah. Dan Anda tidak pernah dapat apa-apa dari Tuhan. Ada amin. Anda tidak akan dapat apa-apa. Percayalah, Anda tidak dapat apa-apa dari Tuhan. Kan kita ini mau minta pertolongan dari Tuhan. Ada amin. Saya juga berharap anak-anak saya sama juga. Saudara berdoa bukan karena saya menyuruh. Anak-anak saya berdoa bukan karena saya perintah. Harusnya berdoa tanpa saya perintah. Saya setiap hari Minggu harus atur mereka. Karena saya bilang, tadi saya minta maaf ya, saya datang terlambat, bukan saya terlambat, saya jujur. Saya satu kelemahan saya, istri saya suka kasih makan saya pagi. Padahal saya kalau makan pagi itu selalu ke belakang cepat. Jadi pas tadi kasih makan daging pagi, saya mau tolak juga bagi, masalahnya itu tidak bisa. Godaannya terlalu tinggi, saudara. Jadi akhirnya saya makan. Maka dia itu pas sudah lagi 10 menit, waduh, sinyal memanggil ke belakang, itu masalah. Kan kalau saya bilang kepada anak saya, coba belajar 2021 sebelum 7:30 di sini doa. Jangan Bapak marah-marah dulu, jangan. Tidak benar. Saya mau ajar, karena saya lihat, saya bilang kepada mereka, lihat, perhatikan ada beberapa jemaat itu, kita belum mandi, mereka sudah datang, salam, selamat pagi Pak Gembala. Saya bilang, lihat. Ya saya bilang sama anak saya, mereka jadi contoh bagi kita. Jadi saya mau bilang gini, semua orang belajar tentang ketaatan, tetapi taat itu tidak ada yang sia-sia. Taat itu tidak ada yang sia-sia. Saya tutup dengan ilustrasi ini. Masih kecil, kita ini kan jajahannya kakak-kakak. Itu tidak enaknya jadi anak di bawah punya kakak-kakak itu begitu. Selalu disuruh. Nah kalau suruh sore atau malam hari baik. Suruh itu jam 1, jam 2 yang panas di atas kepala. Jadi ya, PBL ini. Saya itu bergumul karena 2 hal. 1 panas, 2 jengkel, 3. Saya ini kan orang juga gampang-gampang lupa. Beli sabun Truly, dulu ada sabun namanya Truly. Beli sabun Truly. Waktu kecil itu kan sebut Truly itu setengah mati. Jadi di jalan Truly.
Karena kalau beli selalu mati. Truli. Sampai dulu ada satu nama bibi di kami pun tempat bibi jerak orang Bugis. Pas sampai ngomong truli, kau oh nyari, bikin apa? Pilih sabun. Pas pilih sabun ini langsung otak bikin sabun apa ya? 5 menit ingat 10 menit harap ingat 15 menit tidak ingat, balik pulang. Harapan mau tanya karena kakak seburu-buru mau mandi kan, mana sabun? Mana sabun? Ini sabun apa le? Setengah jam lu pulang hanya tanya ini sabun apa? Tuli. Otak mulai ingat, oh beda-beda dengan tuli. Saya paling stres kalau disuruh belanja yang saya sulit ingat. Jadi pulang sudah panas lagi, sudah jengkel lagi, dapat marah lagi, kadang-kadang ya dapat kuti sedikit. Tapi enaknya apa? Enaknya apa? Itu kan kalau beli ada uang kembalinya. Kakak-kakak sering bilang gitu, kau sudah tahu, tapi ya namanya anak-anak dalam hati mudah-mudahan ambil kembali. Ambil sudah, itu depo enak. Ternyata taat itu dapat uang kembali. Oh, apalagi kalau saudara beli kasih, oh saudara om, saudara tante paling enak. Kalau mama dan papa itu agak kakek. Tapi kalau om dan tante suruh itu biasanya dia agak beda sedikit. Ambil sudah. Kalau bapak mama, mana uang gue? Tahu nyari pembelajaran banyak, tahu tidak? Tapi selalu taat itu ada hasil. Itu manusia saja. Saya juga ingat waktu saya mama di Laskodi kan dia jual kue, dijual, diantar ini sayur pizza. Pulang udah dapat kue 2, senang. Kalau kaki karet 2, ini kue 2, kue itu senang luar biasa. Selalu dilebih-lebihkan orang anak yang taat, betul ya? Selalu dilebih-lebihkan. Dengan Tuhan kita harus taat, karena selalu ada berkat yang lebih diberikan kepada kita. Tuhan memberkati kita. Mari bangkit berdiri dan kita berdoa bersama.